Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar beserta jajaran, yang kami hormati Ketua LPMI Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar, yang kami hormati Ketua PDGI Cabang Denpasar, yang kami hormati Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Kepala Bagian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta para undangan lainnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertawara nugrahanya lah, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru yang ke-70 periode 4 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya untuk turut menyaksikan upacara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Kamis 1 Desember 2022. Hadirin yang kami hormati, kita mulai acara ini yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia,
dapat berdiri. Acara selanjutnya adalah doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan SK Dekan tentang penetapan nama-nama dokter gigi baru oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dipersilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K.51-51-A-51-FKG-11-11-2022 tentang nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-70 periode 5 tahun 2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar memperhatikan 1-2, menimbang 1-2, mengingat 1-10, memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-70 periode 5 tahun 2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan hasil rapat yudisium mahasiswa program studi profesi dokter gigi tanggal 11 November 2022. Kedua, yang bersangkutan seperti tercantum namanya pada lampiran keputusan ini berhak menyandang sebutan profesi dokter gigi atau DRG. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 November 2022, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Madewi Degamo, SPKG, FICD. Lampiran nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-70 periode 5 tahun 2022 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. 1. Dr. Gigi Angelia Theodora Eldrego, SKG. 2. Dr. Gigi Mimade DC Aryaseh, SKG. 3. Dr. Gigi Luh Ayu Desi Cahyani Wulandari, SKG. 4. Dr. Gigi Ana Agung Ayu Mas Sapontini Dwi Apsari, SKG. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 November 2022, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Madewi Degamo, SPKG, FICD. Acara berikutnya adalah prosesi pengangkatan sumpah dokter gigi baru dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kepada calon dokter gigi baru dimohon untuk mengambil posisi. Kepada para rohaniawan dipersilakan. Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Untuk yang beragama Hindu, demi Ida Sang Hyang Widiwasa, saya bersumpah bahwa Demi Ida Sang Hyang Widiwasa, saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa Demi Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa untuk yang beragama Buddha,
Demi Sang Yang Buddha, saya bersumpah bahwa Demi Sang Yang Buddha, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah kemanusiaan sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh kepentingan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartian, dan kedudukan sosial. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Kepada para lahanyawan disilahkan kembali ke tempat. Dokter Gigi Loh Ayu Desi Cahyani Wulandari SKG. Dokter Gigi Ana Agung Ayuma Sapontini Dwi Apsari SKG. Dokter Gigi Angelia Theodora El Grego SKG. Dokter Gigi Nimade DC Aryasi SKG.
pesan dan kesan. Kesan dan pesan pertama yaitu perwakilan dari Dr. Gigi Baru. Kepada yang mewakili dipersilakan. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Mahasaraswati Pusat Denpasar. Yang saya hormati Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua LPMI Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar. Yang saya hormati Ketua PDGI Cabang Denpasar. Yang saya hormati Ketua Alumni FKG Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang saya hormati Kepala Bagian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta para undangan lainnya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam upacara pergelaran Sumpah Dr. Gigi Baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang ke-70. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia Theodora Aldiego. Di sini saya sebagai perwakilan dari peserta penyumpahan Dr. Gigi Baru, dan izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata pada pagi hari yang berbahagia ini. Suasana kebahagiaan sangat terasa di ruangan ini karena pada hari ini tanggal 1 Desember 2022 ada 4 dokter gigi baru yang telah diangkat sumpah dengan disaksikan orang-orang yang kami sangat kasihi dan hormati, yaitu orang tua kami yang selalu memberikan dukungan pada kami, baik berupa dukungan moral dan material, serta selalu menyebut kami dalam doa mereka. Tanpa bantuan dan doa orang tua, saya yakin perjalanan kami tidak akan berjalan sebaik ini. Maka dari itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya, dan saya wakilkan teman-teman saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Rektor, seluruh dosen dan dekan, juga jajaran dekanat, serta para staf, terutama kepada guru-guru kami. Terima kasih sudah memberikan ilmu kepada kami sehingga kami dapat berdiri di sini sebagai dokter gigi baru yang kompeten. Kami semua menyadari bahwa perjuangan guru-guru kami dalam mengajari kami, mendidik kami, baik ilmu pengetahuan dan mental, dan berbagai teguran-teguran kepada kami, itu adalah wujud cinta kasih mereka kepada kami. Dan saya tahu pasti mereka ingin yang terbaik untuk kami. Pada kesempatan ini, kami juga mohon doa agar kami dapat menerapkan keilmuan kami sebaik-baiknya kepada masyarakat nantinya. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada dekanat dan direksi RSGM, karena meski pendidikan profesi kami dihadang oleh pandemi COVID-19, namun kebijakan yang pro mahasiswa dikeluarkan demi kelancaran pendidikan profesi kami tanpa mengesampingkan kompetensi kami sebagai dokter gigi. Dan tidak lupa teman-temanku, terima kasih sudah berjuang bersama, saling support, dan akhirnya seluruh tetes keringat, air mata kita bisa lewatin. Dan dinyatakan kompeten. Pencapaian kita saat ini jangan sampai membuat kita terlena, karena dan tetaplah rendah hati, lakukan yang terbaik dan semangat. Dan yang terpenting tetaplah merasa kurang agar kita tidak berhenti untuk menimba ilmu. Dunia ini berubah begitu cepat, termasuk dalam dunia kedokteran gigi. Kita semua harus selalu belajar dan belajar
sehingga kita dapat mempertahankan kehormatan kita sebagai dokter gigi dan menjaga nama baik alma mater tercinta ini. Sumpah yang sudah kita ucap bukan sekedar janji, tapi marilah kita mengabdikan diri dimanapun Tuhan tempatkan kita bertugas nantinya. Dan yang terakhir, ingin saya sampaikan besar harapan saya semoga kampus kami tercinta yaitu FKG Unmas Denpasar dapat menjadi fakultas kedokteran gigi nomor 1 yang selalu menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang kompeten. Dan besar harapan saya FKG Unmas Denpasar dapat segera membangun pendidikan spesialis agar nantinya para alumni FKG Unmas khususnya yang mungkin ingin menempuh program pendidikan spesialis dapat melanjutkan pendidikan di kampus FKG tercinta. Pada ujung sambutan ini, saya mewakili teman-teman dengan tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku dan perkataan kami yang kurang berkenan baik disengaja ataupun tidak disengaja selama ini. Demikian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perwakilan orang tua dokter gigi baru. Kepada yang mewakili dipersilakan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar, yang kami hormati Rektor Universitas Maha Saraswati Denpasar atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit dan Mulut Saraswati Denpasar, yang kami hormati Ketua PDGI Cabang Denpasar, yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan FKG Unmas Denpasar, yang kami hormati para dosen FKG Unmas Denpasar, yang kami hormati Ketua LPMI dan LPPM Universitas Maha Saraswati Denpasar, Ketua Alumni FKG Unmas Denpasar, yang kami hormati Kepala Bagian FKG Maha Saraswati Denpasar, yang kami hormati pula tamu undangan serta anak-anak calon dokter gigi baru yang kami cintai. Ampura niki dan ide pandito sane wangi antiknya ampura. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerto nugrahanya kita dapat bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penyumpahan profesi dokter gigi yang ke-70 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati Denpasar. Hari ini 1 Desember 2022 merupakan kebanggaan bagi kami. Betapa tidak, anak-anak kami yang kami titipkan di sini untuk dididik menjadi tenaga medis, khususnya pada kedokteran gigi, telah berhasil menjadi seorang dokter. Untuk pencapaian gelar itu tentulah tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ketekunan, kesabaran, keuletan, kerja keras, pemikiran yang matang, bertanggung jawab, mental dan moral yang mantap untuk mengikuti proses pembelajaran
baik secara daring maupun luring, mahasiswa tetap mengikuti dengan tekun sesuai arahan dari dosen dan petunjuk dari kampus. Nah, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan seperti sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati, karena anak-anak kami pada hari ini disumpah sebagai dokter gigi, dan harapan kami mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diamalkan pada masyarakat luas. Sekaligus kami mohon maaf jika selama anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi ini ada kesalahan yang tidak disengaja. Nah, itu yang kami sampaikan untuk pesan perwakilan dari orang tua untuk kampus khususnya beserta jajarannya. Nah, sekarang izinkan kami menyampaikan pesan dan kesan untuk dokter gigi baru yang disumpah hari ini. Anak-anakku, janganlah merasa puas dan berbangga, sebab bukanlah ini akhir perjuangan kalian, melainkan ini barulah awal dari langkah kalian untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Anak-anakku, janganlah menganggap semuanya dengan mudah. Dokter yang kalian raih pada hari ini itu belum cukup untuk membuat kalian menjadi sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah keras. Anak-anakku harus mempertanggungjawabkan gelar dokter yang Anda capai pada hari ini. Gelar dokter tersebut hanya merupakan salah satu bekal yang diperlukan untuk menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Kami sebagai orang tua ingin agar anak-anak kami menjadi manusia yang pintar dan cerdas. Anak-anakku tetap harus menjaga sikap dan sifat serta menjaga etika, kaedah, moral kedokteran. Kami sebagai orang tua yakin anak-anakku akan mampu mengabdikan diri di masyarakat dan bermanfaat bagi sesama. Kami sebagai orang tua juga berpesan agar kalian hendaknya senantiasa terus belajar, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang terus mengalami peningkatan dan perubahan. Kami juga berharap agar kalian dapat menjaga kehormatan profesi dokter yang disandang. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika FKG Unmas Denpasar yang kita banggakan. Sebelum diakhiri, izinkan kami menyampaikan sebaik pantun. Nanti pantun terakhir lagi. Ini pantunnya girangan nih, pantun. Jalan-jalan ke Kota Lama. Loh, mana niki cakep. Dagingan niki cakep.
Ampura niki wau piragi tiyang tegang sami. Niki wonten tapi wacane pejabat-pejabat itu menyampaikan sampeyan tegang ngene. Nah mungkin wonten akitik. Yang ulangi niki. Jalan-jalan ke kota lama. Mampir dulu beli lemper. Hari ini boleh kita berbangga karena anak-anakku semua telah siap menjadi dokter. Ini asa punika persilahan tiyang ngodarin puniki daging naskah yang tiyang buat puniki menawi itu wonten keiwangan tiyang lunas Pangampura. Sinep tiyang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya yang kami sucikan para rohaniawan yang terhormat Ketua Yayasan dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengawas, yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran lengkap Wakil Rektornya, yang terhormat Ketua PPMI, LPPM, yang terhormat Bapak Direktur RSDM Saraswati Denpasar, yang terhormat Ketua PDII, jadi satu beliau ya. Ketua alumni ya dalam hal ini diwakili staf pimpinan FKG Unmas Denpasar serta seluruh Bapak Ibu kepala bagian di lingkungan FKG Unmas Denpasar, para orang tua dan juga adik-adik dokter gigi baru yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa FKG Unmas Denpasar pada hari ini bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat dinanti-nantikan oleh para dokter gigi baru, yaitu penggelaran dan pengambilan sumpah, apalagi ini yang ke-30 buat FKG Unmas Denpasar. Dalam pengangkatan sumpah dan penggelaran ini kami bisa sampaikan Pak Rektor, karena ini berkaitan dengan adanya peraturan dari Menteri Kesehatan berkaitan dengan program internship dokter gigi yang mana diberlakukan periode kemarin, sehingga mau tidak mau kita harus sesegera mungkin melakukan pengangkatan sumpah dan pengangkatan dan pengambilan sumpah berkaitan dengan pengurusan sertifikat kompetensi dan SPR nantinya, sehingga para dokter gigi baru sesegera mungkin bisa mengikuti program internship ini. Berkaitan dengan program internship, barang tentu sangat menguntungkan buat institusi. Karena apa? Pada status study itu nunggu pekerjaan 0 bulan. Ini yang sangat-sangat buat kita, karena kemarin kita memang perdebatan yang luar biasa. Mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua dan adik-adik, dan kebetulan ini kehormatan buat FKG juga, kita mewakili tim Pokja dan saya dan Dr. Tahap tidak sembarang
orang yang bisa sebagai tim Pokja. Untungnya kita dipercaya 2 orang mewakili institusi sebagai tim Pokja perumus program internship ini. Dan dari program-program yang kita canangkan untuk internship, jelas nantinya program pemerintah yaitu penyebaran dari adanya tenaga kesehatan khususnya dokter gigi untuk melayani. Karena hasil Riskesdas 2019, kesehatan gigi dan mulut masih di bawah WHO, sehingga kita membuat suatu terobosan-terobosan baru. Dan juga seperti yang disampaikan tadi oleh dari wakil mahasiswa, bagaimana nanti ke depannya FKG Unmas Denpasar bisa mendirikan atau melakukan program studi PPDJS untuk spesialis. Kami sudah mengancang-ancang dan juga adanya ketentuan dari pemerintah, dan kemarin dari Menteri Kesehatan juga melihat data-data, apalagi di ID. Kalau baca ya koran dari berita hari ini, itu ID sangat-sangat mempolakan, terutama yang di penyakit jantung, spesialis jantung. Karena dari data-data yang ada itu 15 tahun baru akan mencukupi rasio yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sehingga kita pun kalau dari segi dokter gigi spesialis kita masih jauh. Karena kemarin kita memetakan, dan kebetulan saya selaku ketua divisi ya Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Litbangnya di PBPDGI, kita sudah memetakan kapan kebutuhan dokter gigi spesialis di Indonesia akan terpenuhi, yaitu 25 tahun. Kalau memang proses pendidikannya masih seperti sekarang ini. Sehingga kita sudah merumuskan kemungkinan ada beberapa IPDG nanti akan dibuka untuk melakukan proses pendidikan PPDGS-nya. Mudah-mudahan Unmas, FKG Unmas bisa diciptakan nanti. Doakan. Nah, berkaitan dengan syarat-syarat, kita juga salah satu yaitu adanya dokter gigi spesialis konsultan. Kita sudah merancang, dan beberapa baik itu di beberapa departemen atau bagian sudah banyak spesialis konsultannya. Mudah-mudahan nanti, dan kita pun sudah memetakan kira-kira spesialis apa yang kemungkinan setelah dibukanya regulasi dari Menteri Kesehatan dan Menteri Kemendikbudristek nanti. Bapak Ibu yang saya banggakan, berkaitan dengan Fakultas Kedokteran Gigi yang barang tentu Bapak Ibu dan semua undangan mengetahui bahwa FKG Unmas Denpasar sudah terakreditasi A, baik itu profesi maupun sarjananya. Namun ini pekerjaan yang berat buat kita, karena tahun depan mau tidak mau kita akan reakreditasi. Nah, berkaitan dengan reakreditasi, terima kasih saya sampaikan buat adik-adik junior kami dokter gigi baru, bahwa lulusan terutama yang pesteker itu sangat menentukan nilai, salah satu nilai dari akreditasi ke depan. Astungkara pada periode ini lulusan pesteker kita 100%. Terima kasih. Kemarin kami digelontorkan dana oleh Kemenkes khususnya di di PDGI, khususnya di departemen saya ya, digelontorkan dana 10M. Kami merancang lagi membuat program khusus penuntasan rebekan. Mudah-mudahan nanti dalam program khusus ini kami bisa menuntaskan semua yang rebekan ini, karena beban buat fakultas ya, dan juga orang tua dari adik-adik.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Ketua Yayasan, Ketua Jajaran, Pak Rektor, bahwa kami FKG Unmas Denpasar sudah banyak difasilitasi. Terbukti dalam pengembangan baik itu rumah sakit gigi dan mulut, yang mana itu sarana buat adik-adik di pendidikan profesi, dan juga sarana-sarana yang lain, khususnya di penunjang di pendidikan. Kita sedang berbenah. Kita dibuatkan gedung baru, ruang kuliah yang representatif, itu bagian dari promosi kita. Apalagi beberapa alumni dan juga adik nanti sebagai alumni kita sudah sangat-sangat kagum sekarang melihat FKG Unmas Denpasar begitu banyak perubahan-perubahan yang dia rasakan dan dia lihat. Ini hasil dari bagaimana koordinasi kita dengan yayasan, dengan rektorat, dan juga rektor sudah sangat-sangat memberikan fasilitas-fasilitas berkaitan dengan proses pendidikan FKG. Mau tidak mau, karena persaingan-persaingan di dunia kedokteran gigi, kita betul-betul harus mengikuti, baik itu teknologinya maupun hal-hal lain berkaitan dengan pengembangan diri. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, yaitu membuka baik itu prodi dokter gigi spesialis maupun prodi S2 nanti. Bapak Ibu, khusus untuk para orang tua, terima kasih bahwa sudah memberikan kepercayaan buat kami, institusi kami, ya. Dan juga tadi orang tua sudah menyampaikan bagaimana adik-adik nantinya sudah memperjuangkan baik itu moral maupun moral, kerukunan itu sudah ditegaskan lagi, ya. Dan kepada adik-adik saya pesankan sebagai alumni, mohon jaga martabat marwah kita, ya, FKG Unmas Denpasar yang begitu sudah saya rasa karena ini terkenal dalam artian kita sudah didukung oleh mahasiswa-mahasiswa yang dari luar banyak sekali. Nah, itu merupakan kepercayaan yang luar biasa. Kami titip informasikan, ya, dan dimanapun nanti adik-adik bertugas, titip informasikan alumni bahwa FKG Unmas Denpasar bisa menjadi kepercayaan masyarakat ke depan. Sebagai tradisi, setiap penyumpahan dan penggelaran dokter gigi baru ada yang namanya lulusan terbaik. Namun kali ini karena ada empat yang kami sumpah, ya, mohon maaf tidak ada 1, 2, dan 3. Kasihan nanti yang satu tidak nanti tersinggung, ya. Jadi kalau 1, 2, 3, waduh saya yang paling jelek. Sehingga pada kesempatan ini kami pilih yang terbaik dari keempat-empatnya. Nanti saya sebutkan, mohon kepada dokter gigi baru dan kedua orang tua untuk berdiri. Saya buka dulu karena berdasarkan hasil penilaian, karena ada beberapa kriteria, ya, ada 5 kriteria yang kita sebagai indikator untuk lulusan terbaik, baik itu 1, 2, 3, karena sekarang itu cuma yang terbaik. Maka keputusan dari FKG Unmas Denpasar bahwa lulusan terbaik atas nama Dr. Gigi Angelia Theodora, tempat dan lahir di Balikpapan 22 Juni 1998, putri dari Gabriel
Kadarusman Gopar, putra putri dari Gabriel Kadarusman Gopar dan Winda Liberi. Ada orang tua? Oh ya, terima kasih. Dengan IPK 3,38, masa studi 2,5 tahun, tepat waktu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, sehingga pada hari ini FKG Unmas Denpasar sudah meluluskan 1.446 dokter gigi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri dengan para silakan dulu. Oke. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh undangan, dan kami akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Sasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Rektor Universitas Mahasiswa Denpasar. Kepada Bapak Rektor, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terus juga sekian para pengawan yang kita sebutkan. Terima kasih atas kehadiran ini untuk di acara yang kutip Bapak Badan Pengawas dari Yayasan yang hadir, para wakil rektor, ketua LPMI, direktur rumah sakit sekaligus ketua PDDI, ketua alumni, ya, Pak Dekan beserta jajaran, Wakil Dekan, Kaprodi, baik sarjana maupun profesi, Bapak Ibu dosen, kepala bagian, seluruh panitia yang saya banggakan, tentu saudara-saudara dokter gigi baru yang dilantik pada hari ini, serta Bapak Ibu orang tua yang hadir. Selamat berbahagia Bapak Ibu atas keberhasilan putra putrinya dan dilantik pada hari ini. Saya berikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini FKG melaksanakan salah satu kegiatan akademik berupa pengangkatan sumpah dan penggelaran sumpah peneliti yang ke-70. Dan tentu saya selaku pribadi dan selaku pimpinan lembaga menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara dokter gigi baru kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kesehatan, keselamatan, tuntunan kepada saudara seperti yang tadi saudara ucapkan, yaitu lapal sumpah, supaya betul-betul bisa dilaksanakan, karena itu adalah diucapkan pada saat saudara dilantik. Sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan karena Pak Dekan sudah menyampaikan lengkap sekali kemajuan serta gagasan ke depan apa yang akan dilakukan untuk FKG ini, ya. Demikian juga tadi disampaikan dari dokter gigi baru serta orang tua luar biasa. Namun karena saya harus memberikan sambutan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, untuk dokter gigi baru kita, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saudara sudah mencapai lapal sumpah, tentu ingat poin-poin itu, karena itu menjadi pegangan hidup bagi saudara selama hidup saudara, termasuk dalam melaksanakan tugas di lapangan. Jadi selalu sebagai acuan dalam kepada
bangsa dan negara. Tadi juga saat saudara memberikan sambutan juga menyinggung masalah COVID-19 yang memang kemarin itu saya kira dokter gigi baru kita ini kena. Ya. Jadi waktu itu betul-betul sangat memusingkan bagi dekan juga kami. Ya, bagaimana caranya dalam keadaan seperti ini? Karena mereka sudah di wisuda, harus segera ada profesi, keadaan belum memungkinkan, namun Pak Dekan dengan jajaran mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga bisa terlaksana. Kalaupun terjadi keselamatan sedikit, tapi itu adalah karena keadaan. Namun saudara harus tetap yakin bahwa jangan saudara menganggap diri saudara adalah dokter tamatan COVID, enggak COVID. Jadi enggak ada. Saya yakin saudara dalam proses profesi itu sudah melalui langkah-langkah, melalui penilaian evaluasi yang sudah ada standarnya. Pak Dekan juga sudah memberikan lagi. Oleh karena itu, saudara harus optimis bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas saudara. Lebih-lebih saudara sebagai alumni akan juga menjadi panutan di masyarakat, terutama saudara tamatan mana. Oleh karena itu saudara diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi nama alma mater, nama baik alma mater harus saudara jaga, yaitu dengan perilaku, sikap serta pelaksanaan tugas-tugas saudara itu. Tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa saudara adalah tamatan profesor dan emas dan masa. Itu pesan yang saya dapatkan, dan ingat bahwa saudara, yang seperti juga saya sampaikan pada saat-saat wisuda, bahwa saudara sebagai alumni tidak lepas dari alma mater itu sendiri. Dimanapun nanti bertugas, saudara harus menyampaikan keberadaan di mana saudara dibesarkan, dilahirkan. Kalau atau pada mungkin saat saudara menempuh pendidikan ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin pendapatan dosen, fasilitas yang tidak memadai, namun semua itulah melalui proses. Yang jelas kami dari rektorat dengan restu yayasan sudah tentu ingin berbuat yang terbaik untuk lembaga. Tentu itu adalah keinginan kami. Jadi kalaupun nanti dulu ada hal-hal yang kurang, itu akan terus kita lakukan penyempurnaan sehingga itu akan lebih baik. Sehingga saudara, kalau ada rasa kecewa masih kurang, dulu yakin bahwa ke depan akan ada perbaikan di tadi itu. Karena itu secara kodrat sesuatu terus perbaikan. Oleh karena itu sering disampaikan dalam rapat kerja kemarin juga kepada para dekan supaya terus berpikir melakukan inovasi untuk kebaikan fakultas itu sendiri. Nah itu pesan. Jadi sekali lagi kami mohon saudara menunjukkan dedikasi karena masyarakat sudah menanti. Sekalipun tadi Pak Dekan sudah menyampaikan peraturan-peraturan dalam kesehatan itu sampai saat ini memang akan terus terjadi perubahan. Kemarin waktu saya mengikuti forum rektor, kebetulan juga narasumbernya Menteri Kesehatan juga disampaikan bahwa kita di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270 juta dibandingkan dengan tenaga kesehatan itu masih kurang sekali. Ya, apalagi dokter gigi kurang, dokter umum juga kurang, lebih spesialis sangat kurang. Kalau tidak salah 150.000 dibutuhkan. Sehingga kemarin Pak Menkes juga akan memberikan beasiswa kepada untuk dokter-dokter spesialis itu sendiri, dipercepat prosesnya dengan birokrasi yang akan dipangkas, digelontorkan juga dana oleh pemerintah untuk mempercepat produksi. Nah, boleh saya katakan produksi dokter spesialis itu. Dan sekarang itu memang di kementerian sedang terjadi ulur tarik menarik, mungkin sudah dengar di media sosial terkait dengan kebijakan pendidikan bidang kesehatan. Satu pihak undang-undang menyebutkan ada organisasi seperti di KPI dan semuanya itu, satu pihak juga pemerintah sekarang dengan undang-undang Omnibus Law itu
akan terjadi perubahan-perubahan. Kita pun juga akan tahu karena itu sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung karena masing-masing berlindung di bawah undang-undang mengatakan harus begini, harus begitu. Yang jelas sekarang ikuti saja aturan di mana ujian kompetensi itu harus diikuti. Tapi syukur kemarin tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan, first caretaker itu sudah lumayan, ya, itu juga menjadi poin nanti untuk aplikasi. Juga nggak akan tahu apakah masih terus nanti ada kompetensi, karena satu contoh kami dari APC dan juga dari perguruan tinggi kesehatan sudah melakukan PUTN terhadap kebijakan, yaitu adanya komite ujian BNUKI, Panitia Nasional Ujian Kompetensi untuk Farmasi, di mana Pengadilan Negeri Jakarta, PUTN Jakarta mengabulkan permintaan, yaitu untuk tenaga kesehatan tidak perlu lagi ada ujian kompetensi seperti itu. Tapi untuk dokter gigi atau FKG karena undang-undangnya katanya tidak mungkin, tapi juga nggak tahu ini apakah juga ke sana. Lebih-lebih nanti kalau nanti DPR sudah menuju undang-undang yang baru kita juga lihat. Namun semua itu harus kita sikap. Yang jelas apapun yang ada sekarang harus kita ikuti dan Pak Dekan harus strict kepada aturan yang ada. Nah, terkait juga nanti permintaan dari mahasiswa yaitu untuk membuka spesialis, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi seperti SDM. Nah itu, tapi saya kira Pak Dekan dan jajaran sudah berpikir dan dari dulu memang sudah direncanakan untuk bisa membuat spesialis untuk teknologi, karena kita satu-satunya di sebelah timur tentu banyak sekali keinginan, terutama alumni kita yang 1.400 itu. Tapi itu akan semua sehingga kita lengkapi pelan-pelan seperti dari rumah sakit selalu berhadapan tiap hari terkait dengan melengkapi rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan, fasilitas kita lengkapi, juga ruangan-ruangan perkuliahan terus kita berinovasi. Ya, kemudian juga kepada orang tua sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk dari putra putrinya. Semoga nanti kerjasama itu dilanjutkan dengan cara menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa di Unmasnya ada FKG yang sudah generasi A, sehingga nanti lebih banyak yang berminat, lebih banyak pilihan untuk kita seleksi untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu kami mengharap supaya nanti saran-saran komunikasi kepada lembaga kami harapkan dari orang tua, dan juga perlu kami sampaikan di sini, kami saat ini sedang mengusulkan prodi kedokteran umum. Untuk itu kami mendoa Bapak Ibu semua, semoga ini sekalipun sangat berat persyaratan dan sebagainya, tapi itu harus kita lakukan. Harus, karena kami sudah mempunyai kedokteran ini, punya farmasi, kenapa tidak kita mencoba? Semoga nanti ya dengan segala aturan yang cukup ketat kita bisa lalui dan itu segera akan terwujud. Dan saat ini kami sedang beberapa dekan, saya kira ini sudah selalu sama jajarannya para Bapak Ibu dosen supaya terus berbuat termasuk melayani, karena kita adalah lembaga bergerak di bidang pelayanan. Tentu saya berharap kompak namun komunikasi dengan dekanat, dengan para dosen bersatu padu dalam rangka untuk memajukan kualitas di FKG ini, yaitu dengan cara berkomunikasi apa-apa itu saling komunikasi, baik itu di tingkat fakultas maupun juga ke rektorat, karena kita harus membangun komunikasi dalam rangka tugas berat kita untuk meningkatkan kualitas, karena ke depan ini persaingan akan tambah dan masyarakat akan jadi melihat lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pegawai yang telah mengamalkan sehingga pada hari ini kita menaikkan pada strategi baru yang sekalipun tadi dikatakan sangat sederhana, namun arti daripada pengupahan itu sangat sakral sekali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah banyak disampaikan. Lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara para pemilih baru, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu bersama
Anda semua demi melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Sekian, kemudian mohon maaf dan tutup dengan hormat sakti. Om Santi 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 Om. Pemberian kenang-kenangan. Yang pertama, kenang-kenangan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mas Saraswati Denpasar kepada lulusan terbaik. Kepada Bapak Dekan dan lulusan terbaik, disilakan mengambil tempat. Kepada perwakilan dokter gigi baru, dipersilakan. Selanjutnya, kenang-kenangan dari dokter gigi baru kepada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mas Saraswati Denpasar. Kepada perwakilan dokter gigi baru, dipersilakan. Penyerahan nama-nama alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati Denpasar kepada Ketua Alumni didampingi oleh Ketua PDGI Cabang Denpasar. Kepada Bapak Dekan, Ketua Alumni dan Ketua PDGI Cabang Denpasar, dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu pemberian selamat kepada dokter gigi baru, diiringi lagu himne Saraswati dan juga Padamu Negeri. Kepada dokter gigi baru, dipersilakan untuk mengambil tempat. Pemberian selamat diawali oleh Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar atau yang mewakili,